Dari mana asal muasal data penerima program Keluarga Harapan? Yuk kita simak paparan dari Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Bulukumba. Dari mana Kementerian Sosial mendapatkan data? Nah, yang pertama dari data BDT atau Basis Data Terpadu Kemiskinan yang diambil dari Sensus BPS atau Badan Pusat Statistik. Teman yang ada di BPS statistik didata oleh BPS kemudian diteruskan di TMP 2K di Percepatan Penanggulangan Kemiskinan itu di pusat. Pada tahun 2005 dimulai kegiatan pendataan sosial ekonomi atau PSE yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang dalam hal ini merupakan sensus kemiskinan pertama yang dilakukan di Indonesia. Kegiatan pendataan sosial ekonomi dilakukan untuk mendata rumah tangga sangat miskin atau RTSM, rumah tangga miskin atau RTM, dan rumah tangga hampir miskin atau RTHM. Data yang terkumpul dari hasil pendataan sosial ekonomi ini digunakan untuk bantuan langsung tunai atau BLT dan program Keluarga Harapan atau PKH. Pada tahun 2007, pilot proyek PKH dimulai di 7 provinsi dengan menyasar rumah tangga sangat miskin atau RTSM sebanyak 500.000 RTSM. Kemudian diadakan rencana setiap 3 tahun untuk dilakukan update data dengan nama pendataan Program Perlindungan Sosial atau PPLS. Pada tahun 2008, dimulai kegiatan pendataan Program Perlindungan Sosial atau PPLS. Pada tahun 2011, data yang dikumpulkan dalam kegiatan PPLS adalah 40% rumah tangga menengah ke bawah. Data hasil dari PPLS tahun 2011 oleh BPS diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP 2K untuk dilakukan pemeringkatan dan dijadikan sebagai basis data terpadu atau BDT. BDT dipergunakan untuk berbagai program bantuan dan perlindungan sosial untuk tahun 2012 hingga 2014. Pada tahun 2015, BDT hasil pendataan PPLS 2011 dimutakhirkan oleh BPS melalui kegiatan pemutakhiran basis data terpadu atau PBDT melalui ketetapan Kepmensos nomor 32/Hub/2016 tentang penetapan data terpadu data fakir miskin sebanyak 92.994.742 jiwa. Hasilnya diserahkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin-Kesos. Kedua, data program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia by name by address yang turun ke kabupaten, kota, kemudian diteruskan ke Sekretariat Program Keluarga Harapan di tingkat kabupaten. Nah, selanjutnya dilakukan up-to-date data atau validasi, pemutakhiran maupun verifikasi oleh pendamping program Keluarga Harapan dengan berkoordinasi tentunya dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS untuk program perlindungan sosial adalah sistem dan elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografik dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Sumber utama DTKS adalah hasil kegiatan pemutakhiran basis data terpadu atau PBDT yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2015. Pada tahun 2016, pengelolaan data terpadu berada di bawah Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin-Kesos. Untuk tanggung jawab pemutakhiran data terpadu diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Mulai tahun 2017, dikembangkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG yang digunakan untuk mengelola data terpadu yang diberi nama Data Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu atau DT, PPFM, dan OTM. Program Keluarga Harapan atau PKH, Program Bantuan Sosial Pangan meliputi Program Beras Sejahtera atau Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT.
Di tahun 2017, Kementerian Sosial telah menetapkan data terpadu sebanyak 2 kali melalui SK Menteri Sosial nomor 57/2017 sebanyak 96.705.167 jiwa dan SK Menteri Sosial nomor 163/2017 sebanyak 96.829.022 jiwa berbasis rumah tangga dan sebanyak 427.222 jiwa berbasis non-rumah tangga. Di tahun 2018, melalui SK Menteri Sosial nomor 71/Hub/2018 ditetapkan DT PPFM dan OTM sebanyak 98.195.551 jiwa berbasis rumah tangga dan sebanyak 422.631 jiwa berbasis non-rumah tangga. Tahun 2019 terjadi perubahan nomenklatur dari Data Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu atau DTPPFM dan OTM menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang dituangkan melalui Permensos nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Melalui peraturan ini, pengelolaan diperluas bukan hanya data fakir miskin, tetapi juga meliputi data bantuan sosial, data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, dan data potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Di tahun 2019, mulai diperkenalkan 6NG dengan platform Android atau disingkat 6Droid yang memudahkan petugas pendata untuk melakukan verifikasi dan validasi ketika melakukan kunjungan rumah tangga menggunakan smartphone tanpa harus mencetak prelis menggunakan kertas. DTKS digunakan untuk memperbaiki kualitas penempatan sasaran program-program pelindungan sosial. DTKS membantu perencanaan program, perbaikan penggunaan anggaran dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial. Dalam kepesertaan PKH itu harus melalui beberapa tahapan, antara lain pertama harus ada di DTKS. DTKS itu apa? DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang di-entry oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota, kemudian akan di-ranking berdasarkan desil oleh Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan selanjutnya, setelah didapat data calon peserta PKH, data tersebut dikirim kembali ke daerah masing-masing untuk diverifikasi dan divalidasi atau diverivali oleh pendamping PKH. Peserta PKH yang memenuhi ketentuan PKH berdasarkan hasil validasi pendamping itulah yang akan menjadi calon peserta PKH yang nantinya akan di-SK-kan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan warga yang sudah dinyatakan sebagai peserta PKH atau dikenal dengan sebutan KPM, keluarga penerima manfaat, wajib mengikuti aturan dan komitmen program yang akan didampingi oleh pendamping PKH selaku petugas pendampingan PKH di lapangan. Saya Amran, langsung dari studio reportase PKH Bulukumba, Sulawesi Selatan.